2, 1, action. Sih. Habis nelpon enak ya langsung suruh ngisi loh. Coba pikir. Nerima telepon oke. Ini tadi kita di-cut sekitar 45 menit gara-gara memory card penuh. Oh gitu. Ini baru tumben loh ya. Satu-satunya bintang tamu loh, narasumber bisa ngabisin memori loh. Matamu kita baru ngobrolin belum sampai 3 menit kita ngobrol. Itu. Kamu pakai memori apa sih? Kita pakai memori apa sih? 216 MB. 216 MB. Tumen-tumenan podcast kayak gini loh. Bukan film porno aja macet tuh. No. Nggak jadi 4K jadi film pornonya. Ya. Pecah-pecah jadi nggak. Apa dulu 3G apa 3GP? 3GP. Paling tahu dah gini. Apa kepanjangan 3GP itu ya? 3 itu 3, G itu Jepang. Benar nggak sih? Nah, gay. Oh G ya? G itu apa ya? G itu GG. Bukan. GG Production. Gentleman porn itu. Aduh. Oke. Kacau nih. Oke, kita akan makin kacau nanti kita ngobrol sama Bang Erik nih. Bang. Ya. Keleng apa? Kok berani-beraninya Abang tuh ke Bali dan menguasai perfilman di Bali, Bang? Wih. Kasihlah orang-orang kita yang apa ini? Akhirnya Iklan lagi, kebanyakan iklan Enggak, sih. ini bukan iklan Apa nih. kenapa tuh? Ya paling enggak nanti kan ada satu branding yang Oh iya bagus. bisa masuk. Iya bagus. Kenapa Abang itu bisa menaklukkan dalam arti dunia perfilman di Bali? bukan menaklukkan ya sebenarnya. Jadi lebih ke proses. Jadi awalnya saya ke Bali itu memang lulus UMPTN. UMPTN tahu? Entah, belum. Ujian mahasiswa perguruan tinggi negeri dulu. Namanya UMPTN. Gila cuy, negeri loh beliau nih. Negeri di UNUD. Oke. Biasa aja kali. Biasa UNUD. kali. Tamat. Enggak, aku menamatkan diri. Oh gitu. Ya. Bikin jasa sendiri ya? Sekarang kan nggak perlu ijazah. Oh iya, yang penting kualitas Prakteknya di lapangan. Terus. Jadi tahun 2000 itu ada teman yang ngajak waktu itu bikin film. Waktu itu aku masih foto-foto aja sih. Terus aku bilang, ayo kenapa kita nggak bikin? Oke. Ya sampai sekarang. Nah cuma setelah itu aku mulai tertarik. Oke. Gitu. Ternyata bikin film itu kita kan kerjasama dengan banyak. Kamu perhatiin gak sih kamu dari tadi tuang Iya, arah aku tadi ngomong diajak teman terus kelenci. iya. Iya. Maaf guru. Nah jadi, ada Dendi dan Ari di sana. Mereka Itu Dendi itu orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Nah terus, gue dengar apa enggak? Dengar Dendi itu orang oke. hebat. Dewi. Dendi. Dewi siapa? Ayo, siapa Dewi? Enggak ada Dewi. Ayo, siapa Dewi? Dewo Bang Dewo. Weh. Kleng apa nih kleng? Terus gimana? Nah, terus karena prosesnya aku suka bersama dengan banyak elemen, akhirnya ya sampai sekarang. Oke. Berawal dari proses dan bagaimana berjuang, karena aku suka aja film itu aja sih. Tapi Abang tahu nggak kalau film itu Enggak. Belum selesai Bang. Oke. Kita duel aja pengen nggak usah podcast. Kayak berani sih? aja gue. Ya enggak Abang gimana sih? Beliau udah fitness makanya gitu dia. Kalau mau fitness ke Day-Gym ya. Ada Day-Gym Renon dan Day-Gym Kerobokan. Di Pakersan ya. juga ada. Oke. Untuk sehat sih. Nakal boleh tapi harus tetap olahraga dan menjaga tidur, istirahat yang Betul bagus. ya. Tidak boleh minum alkohol sama ngerokok Bang ya. Boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Dan terberlebihan ya. Ya. Berarti perut aman ya? Perut sekarang karena baju hitam ya agak ditutup. Iya begitu. Ya gitulah. Iya oke. Oke. Ini emang susah. Ngurus dirinya sendiri loh susah. Abang tahu nggak kalau di dunia film itu kan merepotkan sekali Bang. Belum ngurus kru, belum ngurus talent, belum ngurus alat, ngejar waktu, lagi ini itu, agama, politik. Oh nggak sampai sana ya? Gitu. Sampai sana juga. Sampai sana juga. Ya. Sebenarnya kalau kita memikirkan itu repot, ya sangat complicated. Tetapi karena aku senang, Yes. suka melakukan itu dan banyak mendapatkan ilmu dari perjalanan film itu, jadinya aku nikmatin aja. Karena kan kita bertemu dengan orang berbeda-beda terus waktu bikin film itu, jadi nggak sama itu orangnya gitu. Oke. Jadi kalau secara psikologi kan ada sebuah perbincangan yang berbeda, ada sebuah kolaborasi yang berbeda, itu yang menarik. Jadi tidak monoton.
Oke, jadi di sana tuh dapat ilmu yang baru dan tidak mudah didapatkan di kelas ya. Monoton tahu artinya. Ya biasa-biasa gitu-gitu aja kan. Kalau 1 ton beda. Kalau monoton itu mono tuh 1 ton. Oh, Anda ini pedagang atau filmmaker sih sebenarnya sih. Rusak emang manusia ini. Rusak alami loh tanpa diajari, coba pikir. Oke, berarti abang ini enggak tamat. Enggak tamat aku dari universitas. Aku menamatkan diri. Oke. Tapi berani-beraninya mengajar atau memberikan materi film jadi pembicara di salah satu kampus dan pasar tentang film. Kok berani-beraninya, Bang? Sampai keluar negeri juga. Sampai sombong. Bukan serius. Itu kenyataan, Cuk. Oh iya bener, siapa sih nggak tahu Bang Heri? Aduh. Bukan berani-beraninya ya. Kita diundang karena mereka melihat karya kita. Bentar lu, yang di mana, di dalam negeri dulu atau yang di luar negeri? Dimanapun. Dimanapun. Karena dia sudah melihat apa yang kita bikin. Oke. Daripada kamu dapat ijazah kuliah di universitas tapi kamu nggak bikin karya, terus kamu ngomongin film, nggak pernah bikin film, ngomongin video klip, nggak pernah bikin video klip. Gimana caranya kamu bisa ngomong bagaimana memasak rendang sementara makanan rendang sementara kamu nggak tahu cara masaknya? Oke. Berarti bisa dibilang kurikulum perfilman di salah satu kampus di Denpasar. Apa itu isi kan iya, bibir jaga bibir hilang besok gimana? isi double S. Oh, is i artinya saya is he or is she. Garing ya. Iya garing. Iya kita usahain lah ya. Ya karena kampus itu kan memang dibikin kurikulumnya kan memang disepakati oleh beberapa ahli. Tapi kan belum tentu ahli yang di bidang teori itu menjadi ahli praktisi. Belum tentu yang ahli teori itu belum tentu ahli praktisi juga. Benar, belum tentu juga ahli praktisi itu ahli di teori, tetapi secara nggak langsung dia akan mengerti teori itu. Oh iya, kalau kamu sudah tahu di praktisi. Nah, gitu. Jadi di saat teori tanpa praktisi itu akan menjadi timpang. Karena kadang-kadang di prakteknya kita membuat film itu jauh berbeda dengan teori yang di buku-buku. Oke. Kita kan nggak tahu siapa penulis bukunya, apakah dia pernah bikin film apa enggak. Iya, semua bisa bikin buku kan, kamu juga bisa bikin buku, ya kan, siapa aja bisa bikin buku, gitu loh. Oke. Berarti itu yang abang berikan ke teman-teman mahasiswa kita. Kalau misalnya ilmu praktisi itu belum tentu dapat di ilmu teori ya. Tetapi kalau misalnya kita hidup atau menekuni dunia praktisi, anginnya masuk sih. Masuk kemana? Masuk ke butuh. Kan sudah fitness. Enggak masuk ke mic maksudnya. Kamu kan nggak ngerti, kamu belum pernah bikin film soalnya. Oh saya bukan, saya hoster. Hoster apa sih hoster? Hoster itu artinya apa LC. Itu? Bukan. Pemandu lagu. Hater. Gitu Bang ya. Berarti kita berarti abang memberikan sedikit ilmu gitu. Kalau misalnya ilmu teori itu belum tentu sama kayak di praktisi. Tapi kalau orang praktisi menggiati praktisi mendapatkan juga ilmu teori gitu ya Bang ya. Kalau ilmu praktisi itu sudah pasti tahu dia teori. Sudah pasti tahu teori. Maksudnya even sedikit. Yes. Mungkin dia cari yang penting-pentingnya aja. Poin-poinnya gitu. Terus untuk apa kuliah ya? Kamu tanya dirimu sendiri. Kan kita sama Bang. Kan abang aku ngikutin sarannya Bang. Kamu menamatkan diri apa DO? Aku menamatkan enggak DO aku. Bohong kamu. Dari matamu aja aku tahu kamu bohong. Menapa? DO Bang. DO. Ini menamatkan diri apa DO sih? Menamatkan diri. Oh, dari kampus mana? Mancing, untung bibirku hati-hati ngeladeni satu orang ini sebenarnya. Kenapa kamu keluar dari sana? Alasannya apa? Karena aku bertemu dengan seorang sutradara hebat. Kamu enggak usah kuliah di situ. Karena begini dan begitu, dan beliaulah orangnya. Bukan nggak usah kuliah di situ. Kita nggak usah menyebutkan nama kampusnya ya. Kampus manapun bagus. Oke. Karena sudah pasti di riset, sudah pasti ada penelitian di sana. Tetapi harus cari dosen yang qualified juga. Oh, kita bicara tentang si ini dulu isinya ya, yaitu dosennya ya. Iya, sekarang kita harus tahu siapa. Yes. Yang harus kita panuti. Gurunya siapa, ini siapa gitu. Tapi kamu keringatan, kamu narkoba ya?
Enggak, Bang. Narkoba kamu nih. Enggak. Kok keringatan kamu? Masih ada sih sisa dikit. Ngawur. Benar ya? Enggak. Ngawur. Ngawur. Enggak. Ih, amit-amit enggak. Jangan. Enggak, soalnya agak panas studio di sini ya. Iya, pembicaraan kita nih sekarang ini. Oke, berarti sebegitunya. Menurut Abang kita nih yang Abang masuki kampus tersebut itu sudah memenuhi syarat nggak sebagai seorang filmmaker? Menurut Abang nih? Enggak. What? Tapi mereka kuliah loh, Bang. Ya, terserah mereka. Karena perusahaan besar pun Google, Yes. dia nggak lihat ijazah. Asik. Tetapi dia melihat what you doing, apa yang bisa kamu Apa lakukan. yang bisa lakukan? Skill yang dilihat. Karena saat di masa depan itu nggak akan melihat ijazah kecuali bekerja di pemerintahan. Kan dia ada tingkatan eselon 1, eselon 2 gitu. Formalitasnya gitu ya? Ya, tapi kan kalau memang praktisi kayak saya ini, daripada saya buang-buang, ini saya loh, nggak usah diikutin loh ya. Jangan ikutin dia loh ya. Ya karena setiap orang berbeda-beda loh. Betul. Ya, Iya. berbeda-beda. Jangan kamu ikutin. Iya, Kampusmu tuh bagus banget. Iya, jangan marah-marah, Bang. Bagus Iya. banget kampusmu. Iya. Wih, bibir. Muka bohongnya kelihatan, muka kampus bagus banget. Cancuk muka. Oh iya. Serius tuh, Cuk. Oh iya. Jadi jangan diikutin. Tapi kalau saya daripada saya buang-buang waktu 4 tahun, mendingan saya bikin karya. Oke. Kalau saya, karena saat itu memang saya harus cari uang untuk kos, untuk segala macam. Itu. Saya kan bukan anak orang kaya. Jangan sedih gitu, Nek. Sialah. Butuh berapa? Wes, gue kira aku BO. Open BO. Ya kalau sih. Segmen micet gue ya. Gak. Oke, berarti sayang berarti bisa disayangkan ya, bisa dibilang sayang ya. Kalau misalnya salah satu kampus ini filmmaker, maksudnya kok salah satu kampus, bukan hanya salah satu kampus ini. Semuanya. Maksudnya. Ya, bisa kena somasi kita, Bro. Oh gitu. Kleng, kan kita udah nggak kuliah lagi, Bang. Ya, pembicaraan naskleng. Oh gitu. Kan Bang Heri yang nyuruh. Ya. Oh gitu. Oh iya. Nggak, maksudku kita nggak usah menyebutkan nama kampusnya. Tergantung dari orangnya juga, tetapi kan tergantung dari dosennya juga. Dosennya. Jadi biang keladi itulah dosennya. Gitu Bang. Bukan. Maksudku jangan sampai nanti keluar dari kampus atau apalah yang mereka ini ujung-ujungnya cuma bikin video wedding. Oke. Jurusannya film, keluar dari film malah jadi video wedding. Kan harusnya lebih mungkin filmmaker yang kelas sudah wahid mungkin ya. Bukan, karena gini, kita nggak usah ngomongin kampus ya. Gini loh, biar selamat aja ya. Bukan. Aku nggak takut. Cuma agak sedikit lah. Ya keringat panas ya, Bang ya. Karena perfilman Indonesia ini kan harus banyak kita rubah. Oke. Ya. Sementara yang menguasai film di Indonesia ini kan hampir semuanya adalah Jakarta. Jakarta. Ya, karena akses paling dekat di sana dan mereka mempunyai komunitas yang kuat. Gitu. Sementara anak-anak putra daerah yang otodidak, kayak saja kan otodidak. Kita kan nggak tahu bagaimana proses dia mempelajari untuk membuat sebuah film. Yes. Oh jadi, itu ya. Ya, jadi jangan dianggap remeh anak putra daerah itu. Oke. Entah dia pakai satu kamera, lampunya pakai senter, lihat hasilnya dulu. Oke. Gitu. Kalau hasilnya kelasnya kelas nasional atau kelas internasional, berarti jago dia. Apalagi dia dikasih alat yang bagus. Wih. Berarti kita bicara siapa di balik kamera itu ya? Ya, dengan kru yang bagus, itu akan dahsyat. Wih. Nah, pemerintah harus bisa melihat itu. Iya. Talent itu contoh misalnya kalau kita naik pesawat Garuda. Di dalam Garuda itu kan ada namanya televisi, ya kayak kita bisa nonton in flight gitu ya. Jangan terlalu banyak mutar-mutar film Hollywood juga. Oke. Kenapa nggak seleksi dari Sabang sampai Merauke ini, cari anak-anak independen movie yang bisa bikin film bagus, taruh di sana. Kalau belum bisa masuk bioskop, misalnya di bioskop masih punya rule aturan yang kuat, bagaimana harus pakai kamera dan harus 4K atau apa segala macam. Tapi kan kalau di dalam pesawat kan dengan layar yang kecil tapi ceritanya bagus kan bisa kita dukung gitu. Iya. Tidak harus Hollywood terus gitu loh. Oke. Jadi bukan kayak sinetron
Contohnya istri ayahku, istri tetanggaku, anakku bukan anakmu. Bisa kamu bayangin, anakku bukan anakmu? Nggak ngerti aku. Gimana itu cerita itu, anakku tetap Atau bukan anak. istri ayahku bukan istri tetangga. Ya itu hal-hal, maksudnya dia bikin clickbait nama, tetapi pada saat orang tonton itu yang disuguhkan itu hanya harta, Agama. tahta dan wanita. Oke. Jadi hingga akhirnya pada saat orang tua kita suka sinetron, anak-anaknya nonton, yang mereka menunjukkan anak SMP sudah punya iPhone 13, mau nggak mau nanti akan banyak penonton itu anak-anaknya nuntut beli itu, akhirnya utang segala macam. Ya seperti itulah. Wow, gendeng rek. Lah itu kan Iya. visual ini kan racun. Kalau nggak racun, nggak akan banyak orang jadi YouTuber sekarang. Woi, Iya, visual itu racun. berarti kalau dibilang dulu kita, kalau zaman dulu zamannya abang ngejar label, ngejar Kayak klasik begini ya. keren ini keren. Ini kayak gini Keren. loh. Coba Coba lihat nih. Wes, gila. Gini terus bajunya apa tuh? Mas Adit, kita sekali ya ngundang orang satu. So aktivis bajunya So Kleng. aktif. Apa tulisannya? Penjara bukan tempat bukan tempat untuk orang Yang berbeda pendapat. yang berbeda pendapat. Nah, tadi kan kita beda pendapat. Bukan berarti kita di penjara. Iya, iyalah. Pantas dia benci di kampus sama dosennya gini dah. Gini dah. Aku dulu dosenku cuma dikit. Dikit yang seneng. Hah? Yang seneng apa yang benci? Yang benci banyak. Banyak. Yang dikit itu Nggak ada. berabi lah. Susah. Oke, berarti kalau dulu zaman dulu, Bang. Zaman dulu. Zaman dulu tuh- zaman kapan ini? Zaman dulu sekali. Ah. Kalau aku kan masih muda nih, Abang kan sudah sesepuh nih. Iya. Walaupun kamu nggak punya karya ya. Iya Bang itu. Karya aku tak pinjam. Wih, bibirnya. Ada sih tapi nanti lah. Oke. Kalau zaman dulu kita kan ngejar label Bang ya. Kalau sekarang ini kan kok label kayak masuk ke label tuh lebih ke yang gimana ya? Kayaknya aku harus ke Jakarta deh kalau mau bikin film. Kayaknya aku harus ke Jakarta deh kalau bikin jadi artis atau musik gitu misalnya. Tapi sekarang kayaknya enggak deh gitu Bang ya. Bener enggak sih? Sekarang kan sudah ada YouTube atau gimana Bang? Itu Ya dulu kan semuanya menghomogenkan produsen dan kreator. yes. Jadi apa-apa semuanya ke ibu kota karena di sana pusat industrinya. Yes, enggak salah sih ya. Ya untuk Iya. besar dan segala macam. Tetapi kan sekarang even orang di Amerika pun kita bisa berkenalan dia dari Bisa internet kenalan. gitu. Dari internet. Dan semuanya menyiapkan media itu. Jadi ini sekarang adalah kompetitor terbuka. Oke. Nah sekarang saatnya lah orang-orang yang berkualitas yang bisa menjadi bagus. Bagus, gitu. iya. Bahkan banyak kok teman-teman kita yang di Bali atau di dalam negeri bekerja atau membuat karya di luar, Bang. Banyak Banyak banget. sekali. Tapi nggak pernah diekspos. Ya kayak film Transformers itu kebanyakan juga orang Indonesia. Iya. Kayak- Tidak diekspos atau tidak diakui negara? Nggak terekspos, diakui sama negara, Diakui tapi negara, tidak terekspos. tidak Kadang tahu kayak Timo Bros. Oke. Dia kalau nggak salah satu yang bikin dia dia yang kayak bikin special effect atau apa kalau nggak salah ya. Wah. Ya kayak misalnya Iko Uwais. Dia kan sudah banyak main di Hollywood juga. Iya. Tapi karena dia aktor terekspos. Terekspos karena dia aktor ya di Ya, depan. tapi kalau di depan. belakang layar kan banyak juga yang nggak terekspos. Di Marvel itu banyak juga teman-teman Indonesia yang kerja di sana. Asia itu banyak banget. Terus kita kapan punya karya yang sehebat Hollywood? Apa yang salah dengan diri kita atau medianya kah atau apakah? Kalau menurut Abang? Karena aku pikir tidak semua media salah, tetapi kadang-kadang bad news is good news bagi mereka. Oke, berita yang keburukan adalah Ya berita-berita receh juga. Jadi kalau misalnya gini, kayak pemerkosaan, pembunuhan, kenapa itu selalu menjadi headline? Kenapa selalu hal-hal yang negatif menjadi headline? Tetapi kayak misalnya ada beberapa olahragawan kita yang mendapatkan piala emas, jarang kita tahu gitu loh. Iya. Dan mungkin tahu tapi tidak lama, sebentar aja. Tapi yang negatif-negatif itu selalu
Iya. Kadang-kadang kan sosial media ini menjadi ujar kebencian gitu, sehingga banyak sekali orang di penjara gara-gara undang-undang ITE. Oke. Gitu. Dikit-dikit penjara, kayak misalnya kawan kita Jering, Yes. padahal dia sudah minta maaf, itu kan sebenarnya bisa restoratif justice juga kan. Iya. Minta maaf. Nah, jadi intinya memang harus kita pergunakan sebaik-baiknya media sosial ini, walaupun kompetitornya sudah terbuka. Iya. Jadi harus cerdas-cerdas. Tapi kok kayaknya sekarang lebih ke sosial media ini jadi ajang saling mangsa, Bang. Saling bunuh antar manusia, antar umat, apapun genremu. Beda pendapat aja kayak Covid misalnya gitu, saling bunuh, saling aduh. Ya karena manusia tuh memang omnivora terkejam di dunia. Loh, Iya. serius? Iya. Nah, karena kita punya kecerdasan. Tapi kan di sisi lain kita punya kecerdasan, kita juga punya jiwa dan budi pekerti. Nah, itu harus seimbang juga. Iya, kalau gitu celaka ya. Ngomongin apa kita nih? Kok malah ke sana jauh ya ngomongin? Iya loh, jauh. Jauh sekali ngomongnya. Gimana? Kita ngomong film, beliau ini sutradara ngomongin tentang mukamu tuh loh, muka. kok muka saya, Pak? Masih banyak kok muka yang harus dicaci maki. Bang, ini sekarang kita ngomongin kita kembali lagi ke topik ya. Menurut Abang ini sekarang kan di Indonesia yang sangat tercinta ini. Alright ya. Yes. Garuda di dadaku. Sinetron sekarang dijadikan adat istiadat yang wajib ditonton. Nggak juga. Gimana sekarang sinetron gimana ya? Sorry ya, bukan Dulu ya. Loh, tapi sekarang? Sekarang kan orang sudah bisa memilih karena ada YouTube. Oke. Nggak juga sih. Oh iya. Ya. Oh, berarti aku yang salah pikir berarti. Nggak juga. Tetapi harusnya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia yang tercinta. Love banget, I love you. Dia kan sebagai kurator dan dia sebagai sensor. Jadi hal-hal yang tidak mendidik, yang di bawah umur, tidak tepat dengan penonton segala macam, nggak usah ditayangin. Itu. Sementara yang kita tahu di yang kita sering tonton itu cara yang ngerebut warisan, cara yang ngerebut istri orang, terus jenazahnya nanti begini terbang kena LPG macam. Ada jenazah yang kena LPG? Abang pernah nonton sinetron serius. sih? Ada. Mana coba lihat klipnya? Nanti kita kasih klip. Nah, kayak ini Bang, contohnya Bang. Itu nanti. Oh iya. Itu yang pakai baju penjara itu nanti ya kuburannya. Nggak, serius Bang. Jadi kayak kok kita kayak bodoh sekali, maksudnya gini. Oke, itu mungkin sesuatu yang menghibur, nggak salah sih. Tapi kan kita dia nggak sadar loh. Misalnya netizen Indonesia atau penduduk Indonesia ini kan sudah cerdas. Masa ditabrak mobil slow motionnya sampai berapa itu terus jedem sampai 3 hari ya gitu terus. Iya, makanya sebenarnya gimana itu Bang? Abang sebagai sutradara harus ngamuk. Ya itu bukan bidangku. Oh itu. iya. Tetapi kan kalau kita mau ngomong secara pendidikan, harusnya dari SD itu sudah di training bagaimana menggunakan sosial media. Oke. Jadi ada pelajaran trainingnya untuk anak-anak SD. Bagaimana menggunakan sosial media yang baik. Sosial media ini kan sebenarnya digunakan banyak hal yang bisa menjadi sangat bagus. Yes. Untuk untuk berkarya, untuk jualan apa yang bisa kita jual secara positif ya. Nah, sebenarnya itu bisa digunakan untuk seperti itu, branding dan marketing segala macam. Tapi kan akhirnya menjadi banyak digunakan hal yang ya kita nggak bisa membatasin itu ya, itu tergantung manusia juga sih. Gitu loh, Bro. Kalau kita terlalu banyak ngomong juga ntar dibilang lu aja juga begini kok gitu. Iya. Kan, orang kita ngomong sebuah kebenaran atau fakta yang benar aja di penjara gitu. Ya kayak kamu lah. Kamu waktu curhat sama aku, terus tiba-tiba kamu bikin status di Facebook, brengsek tuh wanita semua. Kan kamu ngomong gitu kan. Habis itu kamu hapus gitu loh. Ya kayak gitulah, kayak kamu lah. Sekarang aku coba pikir sekarang coba. Ya, maafkan saya guru. Oke, berarti harusnya KPI itu lebih bijak memberikan sebuah tindakan ya. Kan mereka yang megang wewenangan yang lebih luas lagi, bukan kita ini. Bukan kita ngajarin sih, paling nggak lebih peka. Iya, kita kan ya bisa lah ngajak kerja sama orang-orang kayak kita. Apa salahnya sih kan itu? Apa salahnya, nggak usah dibayar. Wah, keren. Ini bener nih. Nggak usah dibayar. Demi kesehatan pola pikir bangsa ya. Bukan demi kemajuan perfilman Indonesia. Demi kemajuan perfilman Indonesia. Ya. Gila loh Hollywood tuh bisa menguasai dunia.
Oke. Ya kan? Iya. Padahal kita itu Di setiap filmnya tuh ada Coca-Cola, ada Pepsi, ada McDonald. lah kita punya Tokopedia. Bayangin mereka jualan loh itu. Oke. Ada Nike jualan loh itu. Yes. Tapi dalam bentuk film. Tuh bener tuh. Tuh. Segini loh emosinya seorang sutradara yang sudah mengelilingi dunia. Enggak sih, gua biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa Is. aja. Tapi beliau ini emang sudah Kok gua? Aku, aku saya. kagak gitu lagi. Beliau ini sudah mengelilingi dunia gara-gara filmnya. Beliau sudah bikin video klip banyak band yang sudah. Masa kalian nggak tahu Superman is Dead, ada Navikula, Bayu Keramas. Nggak ya? Kamu punya lagu? Lah, Kenapa namamu Bayu Keramas? Kamu bisa jadi iklan bikin apa? rambut. Nah, Keramas itu dari mana sih? Keramas itu titel yang aku bikin sendiri, kan aku nggak tamat nih. Aku bikin titel sendiri. Kalau SSN itu kan sarjana seni. Kalau Keramas itu kreativitas manusia sinting. Nggak penting kan? I see. Terus untuk kemajuan Indonesia setelah aku berikan Keramas apa itu kan nggak ada. I see. Rusak. Bang, abang ini berarti sebentar, kita balik lagi deh pertanyaanku yang tadi di awal. Abang pertama kali datang ke Bali itu sama siapa? Sendiri? Hah? Sendiri. Masa? Sendiri. Umur 19. Nggak mungkin. Kontol orang serius. 19 tahun ke Bali ngapain? Itu tadi ku bilang lulus PTN itu. Nanti yang ku bilang KNTL tuh di Apa? tit gitu. Iya. Nyuruh dia. Terus. Sendiri. Di kantong cuma ada 18.000 waktu itu. Itu di pikirannya abang ini, aku harus bikin film di Bali atau bagaimana? Enggak. Atau hanya sebatas hidup jatuhnya kerja? Nggak mikir apapun. Karena waktu itu memang lulus seni rupa dan desain, ya dicoba aja dulu gitu. Dicoba aja dulu. Ya. Kita Terus kan nggak tahu jalannya seperti apa waktu itu. Wih, sendiri, umur 19 tahun sendiri. Abang asal dari Batak aku, Horas, Medan ya. Sendiri 19 tahun ke Bali. Itu sudah nguasai film belum? Belum lah. Wow, Masih pelengak-pelongok nggak tahu apa. datang ke Bali, nggak kenal siapa-siapa. Nggak kenal siapa-siapa. Terus tinggal di mana, Bang? Jadi gini ceritanya. Ini musiknya sedih ya? Ya enggak. Oh, enggak. Waktu itu kalau aku cerita itu jadi ini. Ya pokoknya aku tinggal di sebuah losmen. Losmen, oke. Ya waktu itu. Uang nggak punya. Losmen itu harganya 30.000 per hari. Yeah. Pas aku sampai di Bali, beli makan, beli rokok berapa batang, habis uangnya gitu. Itu dapat bekal duit. Di Jalan Weres Pratman. Oke. Abang bekal duit berapa sih dulu? 18.000. 18.000. Oke. 18. Terus. Bosan aku sebenarnya cerita ini banyak sekali. Iya, tapi ini podcastnya beda. Nanti kan kita ada sesuatu yang belum mereka tahu. Terus akhirnya aku waktu itu aku sebutin losmennya, aku nginap di losmen Sari Guming namanya, di Weres Pratman. Nah aku kenal akhirnya aku berkenalan dengan anaknya, namanya kalau nggak siapa sih, Sista apa siapa lupa. Oh, Sista. Nah lupa aku namanya. Terus tapi rasanya ingat kan? Enggak lah. Enggak maaf sih Iya namanya ingat. Oke terus. Orang baru kenal kan. Nah terus akhirnya aku dikenali sama teman namanya Adi. Adi ini aku masih ingat di Jalan Tukat Yahya Gang 9. Dia ada yang ngajak aku ke Unut Jimbaran segala macam. Ya akhirnya mulai kuliah, ngekos, dapat telepon orang tua, terus dikasih bekal ya untuk kasih bekal. Habis itu aku harus bekerja dan segala macam. Pekerjaan pertama langsung ke film atau? No, pekerjaan pertama itu fotografi dulu. Langsung fotografi. Terus akhirnya baru ke film. Terus itu udah punya kamera, beli kamera atau minjem? Enggak lah. Minjem. Tapi ada waktu itu punya kamera. Wow. Tapi karena kan gini waktu itu, karena masih manual kan, jadi sudah bisa sih menguasai foto. Karena SMA itu aku juga suka foto, cuma di saat itu kan beli film mahal nih segala macam. Nah akhirnya
Ada beberapa teman yang punya kamera, pakai kamera dia. Film 36 itu kita potong bagi 3. Oh, klik. Sorry kita potong dikit. Ada telepon tuh, angkat dulu Bang. Atau telepon balik dulu. Telepon. Ada telepon tadi tuh. Nggak apa-apa di podcast GG Media ini. Siapapun narasumbernya kalau misalnya Apa nih Pande 66 atau Pande 68? nggak ada yang tahu. Siapa Pandi 66? Det, coba ngomong lu nih, Det. Dia ini temanku Wendri ini cari alamatnya. Kamu cerita aja Okay. biar orang nggak nunggu kasihan. Oh iya benar. Jadi Bang Heri ini emang benar-benar petarung tangguh sekali ya. Sendiri ke Bali umur 19 tahun. Tidak mengenal siapa-siapa, bekal cuma 18.000. Terus sudah berani-beraninya terjun di dunia fotografi, kamera masih minjem. Walaupun ada kamera Bang ya. Mungkin speknya belum mendukung waktu itu untuk apa gitu mungkin kebutuhan kan. Terus sekarang sudah terbentuk seperti RX yang sekarang ini bikin film, bikin iklan, video klip. Di Bali ini beliau nih sudah seperti para pegiat lensa ini sudah paham siapa sih RX. Pegiat lensa. Lensa ronsen mungkin bukan. Jadi siapa sih yang nggak tahu beliau ini lah. Jadi kalian ini jangan merasa baru punya kamera, wih terus bikin video, wih aku filmmakernya aku sudah bisa bikin itu, tapi ya nggak salah sih ya karena dia sudah bisa beli. Nggak salah ya. Cuman kita kan semua kan punya hak ya. Iya, semua kan balik ke masyarakat lagi. Oke. Bagaimana menilai itu? Sekarang malah lebih gampang kan? Iya sekarang lebih gampang. Tapi Ya. cuma lebih instan. Sekarang lebih gampang, cuman lebih instan. Instan dan gampang itu kan sama Bang. Enggak, beda. Oh beda. Tapi kan sekarang ngejarnya lebih ke uang kan, karena YouTube sudah bisa memberikan uang. Berikan uang ya, sudah monetis ya. Kalau kami kan dulu lebih ke job jadinya. Bukan job, awardnya itu lebih ke apakah orang suka apa yang ku bikin. Oh jadi gitu. Kalau kita nggak mikirin uang dulu, malah kita awardnya itu kalau banyak. Makasih Adit. Aku kasih Sherlock ke WA-nya Bang Erik forward ke temannya. Oke. Oke. Jadi kalian yang nunggu atau lagi nonton podcast kita berdua, tolong bersabar ya. Beliau memang seperti ini. Di samping beliau sudah tua, bangsat, nggak tahu diri. Tapi beliau ini tidak pernah menyampingkan namanya rasa asik. Beliau ini sebenarnya asik sekali. Jadi buat kalian yang pernah diomelin sama Bang Heri, sebenarnya Bang Heri itu baik sekali. Penuh dengan rasa kasih sayang dan memberikan motivasi untuk anak-anak muda terutama itu perfilman. Janganlah film, hidup, motivasi dan macam-macam gitu, ekonomi. Jadi kalau misalnya kalian kekurangan duit, langsung hubungi Bang Heri S. Bunga menurun aman kok. Bisa nggak share lokasi ya? Bisa. Ngirim foto di WhatsApp aja bingung. Bisa. Oh bisa. Pintar sekarang ya. Kelencang dia. Iya. Maaf guru maaf. Bang, kita ngomong sinetron udah tadi, film udah. Mas, kalau misalnya ada The Series nih Bang. Perbedaan dari The Series, film sama sinetron apa sih? Sebenarnya sama aja semua itu. Antara film fiksi, film dokumenter itu karena kesepakatan orang aja yang membedakan. Mau series, mau sinetron ya itu film juga. Sama aja sebenarnya. Sinetron film juga? Ya sinetron kan kepanjangannya sinema elektronik. Sinetron itu kepanjangan dari sinema elektronik. Ya. Oke. Tapi dia pakai S kan, sinema elektronik. Tapi kan karena yang ada juga yang bagus, tapi kan banyak juga yang agak tanda tanya. Akhirnya menjadi konotatif gitu loh. Kalau series kan mungkin karena orang sudah punya Netflix, jadi akhirnya jadi ada perbedaan, padahal sama aja sih, nggak ada bedanya juga. Nggak ada bedanya. Iya. Oke, itu tergantung perjanjian di orang sana ya. Ya biasa aja itu tidak perlu dibahas. Biasanya orang-orang kritikus film yang bahas itu, walaupun dia nggak pernah bikin film. Walaupun dia nggak pernah bikin film, tapi sudah berani mengkritik ya. Bukan semua, tapi kebanyakan kritikus film tuh nggak pernah bikin film, mengkritik tok istilahnya. Wih, ngeri nih. Beliau sudah berapi-api. Itu cicak tuh, berarti kan benar. Itu kebo Bang. Emang kedengeran suara cicak? Ya. Nggak maju nih kayak gimana dia kalau masih ini hostnya. Tenang Bang, kita sudah punya host cadangan. Orangnya cantik sekali nanti. Nggak perlu cantik, yang penting berotak kan. Saya lo nggak berotak Bang, kurang apa lagi? Ya itu wajah nggak bagus, otak nggak ada, terus gimana? Ini bener nih.
beliau ini orang yang jujur sekali gitu. Tapi nyakitin. Nggak. Cut. Cut. Lanjut, Oke, lanjut. itu series, film sama sinetron itu sama aja. Jadi tinggal bagaimana isinya, penyampaiannya juga orang-orang yang bekerja di situ. Iya, ini kan kita meng-create sesuatu. Director itu kan hampir sama kayak arsitek. Yes. Ya, bagaimana caranya mendesain sesuatu dan itu mempunyai storytelling. Kamu coba tanya arsitek, pasti dia akan bukan hanya membuat desain, tapi dia akan bercerita. Kenapa saya mendesain ini, nanti begini mataharinya dari sini, terus ini untuk keluarga, dia akan cerita. Oh, dasar-dasar sudah ada ya. Karena semua itu yang dinilai event dari film itu hanya storytelling aja, hanya cerita. Oke. Contoh ya, kamu nih Bayu, anggap kita hidup di dunia film sekarang. Oke. Suatu saat yang diceritakan apa? Jadi hidup ini cuma cerita aja. Tetapi bedanya nih kita merekam pakai kamera. Ada tambahan instrumen. Ada tambahan instrumen-instrumen kayak lighting segala macam, kita jadikan sebuah film dalam waktu 1 sampai 2 jam. Yes, biar sempurna. Iya, biar ditonton sama orang. Wow. Jadi kan film itu kan ada 3 babak sebenarnya. Apa, siapa, di mana. Terus yang kedua, babak kedua masalahnya apa sih sebenarnya? Yes. Sebab akibatnya apa sih sebenarnya? Ya, yang ketiga bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Oh, solusinya jadinya. Solusinya apakah happy ending, nanti sad ending, meaningful, orang bertanya-tanya, atau plot twist dia gitu loh. Gendeng ini. Itu aja sebenarnya. Ini harus nonton kalian nih GG podcastnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, lu nggak perlu sewa kamera 1 kontainer dan pakai lighting 1 kontainer. Ternyata yang kamu syuting gitu-gitu aja gitu loh. Intinya adalah cerita dan penguasaan karakter. Tuh dasarnya dulu, kuatin dulu. Baru bicara kamera. Kamera itu boleh kamera apa aja itu Bang ya? Apa aja boleh. Kadang-kadang itu sutradara yang hebat itu adalah dia bisa menceritakan sesuatu dengan detail dan orang memperhatikan cerita itu. Dan dia konsen. Bener nih. Kadang-kadang di Indonesia ini tidur pun pakai makeup. Tidur, iya. Oke. Iya. Jadi tidur pakai makeup. Pada saat kita tonton kok wajahnya masih halus, masih bening. Iya. Hebatnya orang luar itu kayak Hollywood itu dia punya riset. Dia riset itu loh. Oh, nggak ngawur jadinya. Contoh kayak film Superman. Yes. Kenapa dia bisa terbang di bumi? Kenapa? Karena dia dari planet Krypton. Gravitasi planet Krypton sama bumi itu jauh berbeda. Bumi lebih kecil. Akhirnya dia tubuhnya bisa melayang. Dia punya kekuatan, matanya keluar api. Gitu loh. Oh, baru tapi dia riset itu. Riset, yes. Kita kan enggak ini. Kuntilanak melayang. Judulnya kuntilanak melayang. Kuntilanak beli tampon. Iya loh. Ini dia marah nih sebenarnya, dia marah. Bayangin kuntilanak beli tampon, softtek dibeli sama kuntilanak. Gimana coba? Berarti kan datang bulan nih kuntilanak. Dan itu ditonton. Setan gayung. Aku bingung loh kok bisa setan apa hantu gayung gitu. Oh iya hantu gayung. Ya sorry ya teman-teman, teman-teman artis yang di Jakarta yang mungkin dekat sama aku. Bukan aku menghina gitu loh. Yes. Tetapi nggak pernah aku lihat hantu gayung itu kayak apa gitu loh. Dan nggak masuk logika kalau misalnya kita nalar ya. Gimana hantu gayung misalnya? Ya akhirnya itu yang di misalnya ada juga kayak di YouTube itu tiba-tiba dia ketemu hantu gitu. Dan itu ditonton banyak orang loh. What the fuck man? Kleng-kleng nggak tuh? Apa sih tugas KPI sebenarnya? Kalau nggak bubarkan aja. Kalau emang nggak bisa. Loh, tugas negara tuh ada 2. Oke. Yang pertama adalah mensejahterakan bangsa. Yang kedua mencerdaskan anak bangsa. Kalau nggak bisa mencerdaskan bangsa, lebih baik departemen itu dibubarkan. Tuh. Gitu. Cari aja outsourcing yang lain. Atau yang benar-benar di luar itu. Harusnya qualified atau susah aku ngomong bro. Malas saking buruknya malas jadi ngomong. Bukan buruk aku bilang, tetapi aku nggak ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi sampai kayak gini. Apa yang terjadi sebenarnya? Contoh bikin KTP. Ya, ini terjadi di semua instansi.
Instansi. Instansi. Karena agak ruwet instansi, makanya ruwet pengerjaannya gitu ya. Iya, itu. Anda stroke nih sebenarnya, stroke dengan obrolan. Instansi aku tahu. Oh iya, instansi. Ya jadi kayak bikin KTP kadang-kadang ada orang bikinnya gampang, ada yang susah. Kenapa nggak diseragamkan aja? Kalau gampang ya gampang, kalau susah ya susah gitu. Jadi semuanya langsung gampang, sulit semuanya. Konsisten dong dengan kesulitan dan kegampangan itu. Nggak ngerti aku omonganmu. Bengong aku. Tadi aku ngomong apa ya, lupa gue. Nggak ngerti. Ya intinya kayak gitu. Kalau kita ngomongin layar, layar itu bukan hanya di bioskop tetapi di televisi juga. Yes. Di HP. Ya, berikanlah sesuatu yang benar-benar bisa mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan rakyat, gitu. Karena kalau itu terjadi di dunia film dan orang nonton, di dunia kenyataan kan seperti itu juga. Keikut jadinya karena dia kebawa jadinya. Ya karena itu kan sudah nubuat. Makanya zaman dulu orang waktu ngomong mati kamu, nggak boleh itu. Bisa terjadi loh. Oh gitu. Ya. Okay. Makanya mungkin suatu saat akan ada kuntilanak datang bulan itu. Kayaknya jadi. Kayaknya jadi. Tapi belum ketemu gitu. Kebayang gimana kuntilanak datang bulan itu berceceran kemana-mana jadi. Makanya dia beli tampon. Makanya ada setan gayungnya. Coba kau bayangin. Oke. Setan gayung tuh kayak apa sih? Sebentar, setan gayung. Ini ekspektasi tahu ya? Gayung mandi kan? Iya, tahu. Gayung. Terus dia mandi pakai gayung gitu? Nggak ngerti aku. Kleng. Rusak nih. Rusak nih. Gimana nih? Nggak ngerti aku lagi. Kita harus lapor siapa nih? Nggak usah kita lapor. Makanya aku sering sekali mutar film tuh kayak Longsan atau Janggan. Ya di Bali sih aku putar juga. Di luar tuh mereka lebih mengapresiasi. Oke. Abang nih di luar ini sering jadi pembicara nih mengenai film. Nah, bedanya apa sih Bang di dunia isi otak ini agak sedikit sarkas ya. Sorry ya. Isi otak mahasiswa di luar sama isi otak pemuda kita di sini tentang film gitu. Abang kan sudah langsung bertemu sama mereka nih. Tanggapan waktu Abang jadi pembicara di sini bagaimana? Waktu Abang di sana pembicara, mereka bagaimana? Bedanya apa sih coba? Sebenarnya sama-sama manusia ya. Iya. Cuma bedanya itu bukan semua di Indonesia gitu. Oke. Sebagian kecil. Tapi kalau di luar itu mereka lebih menghormati, menghargai karena mereka mereka yang memilih saya untuk berbicara di sana. Oh, sebentar. Berarti mereka meriset dong? Meriset. Abang untuk jadi pembicara di sana sampai Abang jadi pembicara di sana. Iya, master kelas sana ya, meriset. Jadi pada saat saya datang, mereka menggunakan waktu mereka itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu dari saya. Berarti mereka memperhatikan betul dong? Memperhatikan betul. Setiap kata, setiap kata apapun. How you make this? Bagaimana Anda melakukan ini sementara Anda tidak lulus kuliah? Bagaimana yang mereka lihat itu bukan saat caranya aku membuat film itu. Atau membuat video klip itu, tapi bagaimana lu berproses? Yes. Gitu loh. Dari apa sih gitu? Kok bisa sih gitu? Itu yang mereka lihat dan dijadikan motivasi sama mereka. Padahal kalau mau dibilang lebih jago, punya alat banyak, mereka jauh kalah saya. Murid-murid itu bagus-bagus, tapi yang mereka lihat prosesnya untuk membuat mereka mempunyai motivasi yang bagus. Kok bisa sih gitu? Itu. Abang bikin film judulnya Janggan, ya kan? Mereka langsung merisetnya siapa gininya, langsung Abang ditarik ke sana. Iya, Janggan, Longsaan, terus mereka lihat video klip yang gue bikin. Karena riset mereka itu nggak asal riset, karena mereka kan banyak pilihan. Nah itu dah banyak dari ribuan bisa dibilangnya. Nggak ngerti aku. Nah itu ya. Tapi paling nggak mereka ya itulah. Maksudnya. Karena mereka menghargai jam ya. Contohnya gini ya, di luar negeri itu mereka bekerja itu sebagian besar itu dibayar per jam. Oh, per jam. Ya, di Indonesia kan per bulan. Seikhlasnya. Ada seikhlasnya kan gitu. Nah, jadi
mereka sangat menghargai waktu. Mereka lebih menghargai waktu daripada menghargai uang. Jadi pada saat karena mereka sibuk, pada saat mereka dinner dengan keluarganya itu dalam waktu 1 jam itu quality time-nya benar-benar dipergunakan sekali ya. Nah, itu kan attitude. Yes. Itu loh. Itu loh. Kalau aku sih proses aku itu karena aku nggak malas gitu. Jadi nggak punya alat. Nah, aku ketemu dengan Bang Aya. Bang Aya ini adalah salah satu sahabat, sudah tak anggap kayak kakak sendiri gitu. Dia di Seminyak, dia punya alat musik. Habis itu dia punya garasi, dia pinjamin komputernya. Waktu itu aku nggak punya alat editing, dia kasih pinjam. Masih Intel Pentium 2. Premiere 4 belum CS apa segala macam. Di sana aku ngedit segala macam dan berbulan-bulan tidur di kursi gini, anggap kayak garasi gini, tidur di kursi gini, di situ garasinya. Ya, sekarang kalau kamu ingin mencapai sesuatu itu kan nggak mungkin, anggaplah aku udah punya nama sekarang. Maaf nih kawan-kawannya, anggaplah seperti itu. Nggak mungkin bisa sampai seperti ini kalau nggak prosesnya seperti itu. Iya, apa yang kita ini kan sebab akibat, apa yang kita lakukan itu yang kita dapat. Abang kan pernah bilang cerita sama aku nih, tergantung Bayu, kalau kamu dididik cara singa ya singa. Iya. Didik kebo ya kebo. Ya kebo ya. Nah sekarang bagaimana kamu memposisikan dirimu? Nah yang paling susah itu sebenarnya di saat sekarang ini bagaimana aku mempertahankan karya itu tetap bagus. Itu penting itu. Nggak boleh malas kita. Jangan diem. Nggak boleh malas. Nggak boleh malas. Gitu. Dan kita harus terus berkolaborasi dengan kemajuan teknologi. Kalau enggak kita akan ketinggalan zaman. Tetapi kekuatan di sebuah film itu adalah storytelling, ceritanya. Storytelling itu modalnya itu. Create konsep original, kreator, bukan follower. Ngeri. Gitu. Boleh kita ngikut-ngikut kayak gitu, bikin suatu, bikin podcast segala macam. Itu kan hal-hal biasa. Tapi kalau lu bikin karya lu sendiri, lu harus create. Yes. Gitu. Jadi itu sih. Keren ini, keren. Jadi kita sudah dapat dunia, kita padahal ngomongin film loh. Film itu sudah sampai merambat kemana-mana, pendidikan, terus podcast, terus YouTube. Film tuh luas loh Yu. Di saat kamu nonton film itu kan bukan proses pembuatan filmnya yang kamu tangkap. Yes. Tapi ceritanya. Iya. Ya kan? Iya. Kayak misalnya Castaway. Pernah nonton Tom Hanks? Yang dia di pulau sendiri. Iya. Tapi kan ceritanya yang kita dapat. Iya, walaupun dia sendiri ya. Ya, tapi kan ceritanya kita dapat. Kita kan tidak memikirkan bagaimana mereka syuting. Itulah film yang hebat. Bukan alat dilihat, bukan teknisnya berapa kameranya dipakai, tetapi ceritanya. Ceritanya gitu. Benar. Seminimal mungkin alat, tapi kalau kamu bisa bikin sesuatu yang menarik, it's good. Ini keren loh. Biasanya Bang ya, ini keren benar. Ini kalian tuh kalau mau nonton podcast kita yang ini serius loh ya. Kalau kalian mau serius di dunia film, visual atau video klip macam-macam, nggak rugi nonton podcast kita. Walaupun kita ngomongin ngalur ngidul macam-macam, tetapi kita menyampaikan itu secara asik. Yang Bang Eri sampaikan itulah storytelling. Itu bisa dibilang itu rohnya yang sesungguhnya ya Bang. Bukan alat, mau kamu punya kamera berapa miliar tapi hasilnya ya begitu doang ya. Contoh paling dekat. Ini paling gampang untuk anak-anak remaja. Dan semua pernah mengalami. Kamu pernah putus cinta? Yes. Apa yang kamu lakukan? Kamu cerita ke semua orang kan? Ya kan, kenapa? Karena ada perasaan sakit, patah hati dan kamu mengalami proses itu. Kenapa sih dia seperti ini? Kalau bisa kamu bikin sebuah film sama rasanya kayak gitu, filmmu bagus. Mantap. Apalagi film itu bisa disamakan rasanya sama orang-orang yang putus cinta semuanya ya, atau orang yang pernah putus cinta. Ya jadi kamu harus mengalami itu. Even kamu nggak ngalamin, kamu riset dulu. Setelah kamu bisa mengalami itu, baru kamu bisa bercerita dalam sebuah film. Gini loh ceritanya. Yes. Ya, itu tugas sutradara. Dia bukan hanya bercerita, tapi dia bentuk karakter. Misalnya Bayu di dunia nyata suka warna biru. Terus aku pakai kamu dalam sebuah film. Tapi namanya Denny ini suka warna merah. Loh. Aku ceritakan Denny itu begini. Akhirnya tiba-tiba kamu berubah jadi Denny.
Yes, tanggung jawab di warna merah itu. Tuh. Nah, pada saat kamu setelah selesai film, biasanya butuh psikiater untuk balikin dirimu lagi. Yes. Oh, kayak Joker itu kan, yes. Itu baru direkturnya hebat dan aktornya bisa bekerja sama dengan bagus. Jadi nggak modal marah-marah. Yes, Putus cinta, kenapa sih kita putus? Itu dibahas setengah jam kita tonton di bioskop. What the fuck gitu loh. Dan karakternya biasa-biasa aja. Yes, Kebanyakan marketingnya. Media ngeliput gini, dia Gitu. ketemu di mall gini. Ya itu yang aku paling nggak suka. Ya makanya mungkin aku nggak bisa di Jakarta, mungkin karena ya seperti itu. Iya, Aku abang terlalu jujur soalnya. bukan terlalu jujur. Tidak ada matahari dua di dunia ini. Dia nih kalau abang nih kalau kita tahu nih beliau nih kalau sudah ngomong jujur itu ya mau dikorek sampai ke tanah ketemu naga dalam itu tetap itu juga dia nggak mau mundur ya. Beliau ini emang keras kepala, tapi keras kepala itu sesuai dengan pengalaman beliau gitu loh. Jadi tapi bang, anak zaman sekarang ini melihat sosok abang, nah yang kita tahu nih abang ini kan kayak aku nih misalnya, baik kamu harus gini, oh kamu nggak boleh gini galak gitu misalnya. Galak. Nah di zaman sekarang anak muda tuh bisa terima nggak dengan sistem seperti itu bang? Atau abang yang bagaimana maksudnya? Gimana cara? Soalnya kita tahu abang nih, kok abang sama anak muda akur bener, perasaan sama kita galak-galak bener, harusnya abang dibenci misalnya gitu. Ya kamu bisa tanya anak-anak training yang di tempatku deh, yang ada di Malang, Surabaya segala macam kalau Wih nonton ini. gila, Malang Surabaya. Mereka sudah jadi semua. Oh ya, Ya. tinggal aku berarti belum ya? Kamu kan nggak training di tempatku. Oh gitu. Kamu training di komplek aja kamu. Yuk cari nih aku nih sambil kita wisata malam. Apa sih? Nah, gimana bang? Caranya abang mau bertempur dengan sifat-sifat anak zaman sekarang? Setauku kan. Jadi gini, kalau zaman kami itu, ya itu zaman televisi. Televisi menayangkan sebuah film dan kita harus tonton. Zamannya abang televisi. Ya Oke, karena televisi. Oke. kita dihomogenkan. Kalau zaman sekarang itu kan mereka bebas memilih apapun. Oke. Ya, Semakin kita marahin, semakin memberontak mereka. Tetapi aku nggak peduli karena itu seleksi alam. seleksi alam. Oke. Buat apa kita memelihara 10 orang Tetapi, kalau semuanya tong kosong? Mendingan kita pakai senatural mungkin apa yang dalam otak kita nggak berpura-pura. Ini aku. Oke. Tapi akan aku jadikan kamu orang hebat. Iya. Akan ada satu kok yang muncul Yes. Dari sekian itu. dari sekian orang. Dan itu bukti loh ya. Ya jadi kita nggak harus, oh iya kamu harus nggak perlu. Jujur aja gitu loh. Iya terus. Ya kalau misalnya dia bilang wah Bang Eri di ST Movie galak banget, tapi setelah 6 bulan 9 bulan Rasakan. dan mereka setiap ke Bali itu mereka selalu datang ke rumah karena mereka udah Jadi aman sekarang abang yang dari mereka nggak tahu apa mereka jadi orang udah kerja di tempat-tempat yang besar. Dia bilang kalau aku nggak digelodok di sini bang nggak jadi apa-apa aku gitu. Nggak bisa malas di ST Movie itu. Dan itu akan seleksi alam gitu loh. Kalau aku nggak peduli lu mau keluar karena you not my responsibility, kamu bukan tanggung jawabku. Oke. Aku bukan penjilat gitu loh. Rock and roll ini memang manusia Kayak rock misalnya and roll, oh ya kamu gini. Nggak mau ya sudah. Ngapain? Kan kamu datang ke sini. Iya, aku emang seperti ini orangnya. Kalau misalnya Ya udah gitu aja gitu loh. gila men. Ini jujur di depan, jujur di belakang. Gimana ya? Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi sosoknya abang. Abang nggak tahu nih. Kadang-kadang omonganmu itu Apa? Rekeningku masih Seperti- mandiri kok. bangsa. Nah, Bang Eri ini memang benar-benar tajam sekalian, tapi tajam itu untuk memoles kayak misalnya berlian itu semakin digosok semakin kinclong gitu loh. Gosok itu nggak halus-halus banget. Coba bilang gitu, oh ya nggak apa-apa ya nggak gitu. Tapi sampai aku pun juga salah satu bentukannya beliau gitu. Walaupun jarang-jarang ketemu ya. Karena bertemu sama beliau ini kan jarang di Bali gitu. Jadi sombongnya ya gitu. Jadi di luar negeri mana bang? Di Amerika cuci baju. Jadi. Kleng. Podcast apa sih nih? Ngomong kosong aja sih semua. Adik. Bangke. Bagi mereka omong kosong, tapi bagi kita ya omong kosong sih sebenarnya. Oke Bang Eri,
Eh, tadi kan kita ngomong tentang aku sebenarnya benar-benar bingung tadi tuh bener. Tapi abang sudah jawab. Oke, ini aku. Kalau kamu mau belajar silahkan, lo enggak monggo. Ya. Itu keputusanmu. Ya. Bang, sekarang abang ada gini nggak? Maksudnya ada planning nggak? Maksudnya entah bikin sesuatu institut mungkin atau apa gitu, atau works atau apa ya dibilangnya, untuk memajukan film sesuai niatannya Bang Erik misalnya. Aku 10 tahun terakhir, 10 tahun ya terakhir ini aku pengen sekali bikin institut. Oke. Institut nggak perlu ijazah nih. Institut nggak perlu ijazah. Ya. Oke. Tapi masih aku pikir apakah akan bekerjasama dengan universitas luar atau gimana. Membuat institut film benar-benar original nih, organik. Yes. Jadi mereka baru mau masuk ke film itu, kamu mau jadi apa? Oh, langsung gitu ya. Kamu Ya. mau jadi apa? Sukanya di mana? Lighting kah? Kameramen kah? Scriptwriter, director, apa mau jadi apa? Iya. Kamu harus tentukan tuh satu pilihan. Oke. Gitu. Oke. Dan kamu juga boleh menguasai semuanya. Tinggal kamu yang menjalankan itu. Aku mau secara jujur gamblang memberikan ilmu, tidak ilmu yang ditambah-tambahin. To the point. Kalau bikin begini, ini begini, Ini gini. ini begini, ini begini, ini begini. Gitu. Pengen aku bikin institut itu, tetapi itu kan modal besar. Harus Oke. punya gedung, tempat segala macam. Memang kita bisa online bikin masterclass, tapi lebih enak kalau kita ketemu. Kita langsung. Kita kerasa energinya. Ini anak ini mau jadi apa? Oh, bahasa energi ya soalnya. Ya. Yes. Pengen aku bikin seperti itu. Minimal aku bisa dapat satu orang, Oke. entah jadi apa, dan minimal satu orang ini bisa menyelamatkan satu nyawa manusia keluar dari otak-otak sinetron nggak jelas itu. Minimal satu aja Minimal satu ya. setiap tahun. Karena emang harus kita rubah, bro. Hidup kita ke depan ini lebih digital lagi. Nggak bisa kita bermain ke hal-hal yang nggak jelas itu. Iya. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Nggak usah berpura-pura lah. Berpura-pura untuk sesuatu yang orang puji-puji. Buat apa? Toh juga aku bisa duduk sama kamu, bergaul sama kamu. Yes, yeah. Kalau aku berpura-pura untuk apa kesini? Iya benar. Nih. Ya karena nggak ada yang bisa kita bawa. Yang paling pasti di dunia cuma mati aja. Wih. Paling bagus tuh saat kamu berbagi ilmu sebenarnya. Even kamu nggak punya uang. Tapi harta sesungguh itu adalah ilmunya itu. Ya, tapi kan saya nggak punya utang. Woi, mantap. Ya kan tetap juga lokal saya bantu untuk bikin video klip. Yes. Oh ya. Ya tetaplah teman-teman tetap saya support, even ada yang bisa bayar segini, ada yang nggak punya uang, tetap disupport. Tetapi sesuai dengan kapasitas dan konsep yang bagus. Oke. Iya. Tujuanku kan bikin film ini kan sebenarnya bukan bikin aku menjadi kaya raya, tapi aku suka dengan apa ya? Dengan industri ini aku suka. Yes. Itu aja sih. Nggak ada aku harus dapat award gitu, itu kan hanya bonus aja. Pada saat dapat ya biasa-biasa aja kan gitu. Iya kan benar kan? Iya. Tapi kan orang nggak menilai itu, orang melihat karya kita kan. Oke. Di mana lagi kalian bisa ketemu dengan sutradara dan penggiat sinematik sinema yaitu Bang Erik. Sebelum beliau meninggal, jadi harus banyak belajar sama beliau ya. Jadi kan kadang-kadang banyak sutradara udah bikin video klip Wih, di mantap. studio dikasih angin Asik. gitu. Asik. Karena bahasa jabatan sutradara itu kan jabatan sangat eksklusif. Jelaskan tentang sutradara yang sesungguhnya, Bang. Sutradara yang sesungguhnya itu hampir sama kayak psikiater atau psikolog atau apapun. Atau bisa di atas itu, karena dia bisa merubah karaktermu. Wih, seperti Tuhan jadinya. Tapi aku tidak bisa ngomong. Oke. Karena dia menciptakan sesuatu. Oke. Ya, itu. Soalnya gini, Bang. Tuhan dan sutradara.
Bagi aku Tuhan itu ya sutradara. ya itu Kalau dalam kehidupan kenyataan kita, dialah sutradara kita. yes, dalam kehidupan aslinya ya seutuhnya. Dan banyak kan karakter. Coba kamu bayangin begitu sulitnya dia. Ngurus ini ngurus itu belum. Setiap hari orang berdoa untuk meminta apapun. Yes. Gitu. Jadi di saat kamu membuat sebuah film dan kamu meriset itu dan kamu bisa membentuk karakter orang lain, aku yakin bukan ketenaran yang kamu inginkan, bukan uang, tetapi ada yang berbeda yuk. Aku kalau ngomong susah, itu namanya spiritual film. Wih, ini ngeri nih. Nggak, karena gini yuk, karena gini. Kalau aku mau kaya aja bisa yuk. Oke. Even kaya sekarang ya. Mau kaya raya banget gitu bisa. Oke. Aku tinggal buka departemen wedding, aku buka departemen sinetron, ya, call job lah. Yes. Tapi kan banyak yang aku tolak juga, dan aku nggak bikin departemen itu dan aku banyak tolak. Wah, nggak bisa loh. Iya, seharusnya kan abang. Ya itu pertanyaanku sebenarnya. Even duitnya banyak dikasih, aku nggak. Karena kayak ini saya ya, kawan-kawan. Karena aku jadi kayak membohongin diriku sendiri gitu loh. Oke. Banyak kok kawan yang bikin video klip sama saya itu hanya modal pertemanan. Itu aku sudah dengar di luar sih, itu banyak sekali tuh. Banyak. Dan yang kita bikin juga konsepnya nggak main-main juga. Maksudnya beda lah sama Jakarta sama yang lain-lain. Ya kan, karena jadi tapi yang ku dapat adalah karya ini akan diceritakan orang sampai kapanpun. Panjang umur jadi ya. Yes. Di saat kamu bikin film itu sama di saat kamu melahirkan anak. Nice. Itu. Nice. Yes. Ini jadi nggak asal-asalan. Ini orang gila nih. Kalau ini benar-benar manusia gila yang segila-gilanya, ini manusia paling gila sedunia bagi aku ya. Kalau uang kan bisa habis. Loh, coba pikir. Loh, serius. Kalau karya itu nggak bisa habis. Betul. Kamu sekarang dapat uang 5 miliar. Sementara yang kamu bikin itu nggak jelas. Habis dapat 5 miliar, ngambil uang di bank, besok mati. Nggak ada yang bisa disumbangkan untuk kehidupan ini kan? Ya. Itu benar Bang, itu benar. Ya. Seandainya mereka itu yang punya kekuasaan besar di dunia perfilman, seandainya itu semua itu 10 itu berpikir seperti abang, mungkin kita sejahtera ya. Maksudnya seniman-seniman sinema itu nggak mungkin, karena gini, mereka pasti berpikir kayak gitu kok. Tetapi ini kan dunia industri. Tetapi lagi klebus. Nggak, serius yuk. Ini jadi anggaplah mereka itu ikan paus atau ikan hiu. Cuma kan pada saat kita mendekatin mereka untuk bergaul, kita udah agak minder duluan karena mungkin ada perbedaan sosial. Itu menurut aku sih. Kalau aku sih bergaul sama mereka. Tetapi ini teman-teman independen yang bercerita. Wah, nggak enak bang bergaul sama mereka gitu. Mereka minder duluan. Iya, oke. Kalau aku kan kurangkul semua. Yes. Tanyalah di Bali ini, kurangkul semua orang filmmaker itu. Mau dia nggak lulus kuliah, aku rangkul mereka. Iya, kelihatan aku tahu. Tetap cerita kok aku sama tahu. Anak-anak muda itu gitu loh. Tetap cerita. Maksudnya tetap kita berbagi ilmu dan aku nggak pernah membatasi itu karena memang tugas manusia di hidup ini ya hanya bersosialisasi. Di saat dia ngomong, memberikan pertanyaan, kita jawab. Yang penting nggak ada sakit hati. Enggak sih. Tapi kalian yang mau belajar sama Bang Eri ini ya harus tahan hati, karena Bang Eri langsung di depan, langsung jujur di depan, di belakang juga sama. You jelek ya jelek. Ya, daripada aku puji ternyata itu jadi parasit. Tuh. Mending dibilang di depan aja. Kayak aku Bang ya. Ya karena kamu di umur 30 gini gak punya karya kan. Aku jadi beban keluarga loh Bang. Tapi itu kan sebuah karya, mungkin aku filmkan. Bukan gitu bukan. Yo. Oh gitu. Maksudku ya, aku sebenarnya dari SMA ngerantau. Dari umur 15. Dari umur 15. Ya, umur 15 aku ngerantau. Berarti Bali ini nomor
Kesekian Nomor dong. dua, Nomor 2. Ya. Oh, oke. Tak pikir namanya pertama ini. Nomor 2, walaupun bapakku adalah pegawai BUMN di Pertamina, dia punya uang lah, tapi aku ngerantau. Wih, gila. Ngerantau. Abang ini nggak sadar loh, abang tuh seorang yang punya tapi kok malah merantau, gimana sih maksudnya? Loh, kita harus menentukan hidup kita mau kemana. Bukan gara-gara itu ya, jadi ya. Bukan gara-gara itu. Kau mau jadi apa sekarang gitu? Kalau mau jadi penjahat, jadi penjahat yang beneran. Kayak Michael Corleone, Al Capone. Kalau mau jadi malaikat, sekalian jadi malaikat, nggak usah mikir. Escobar, jadi sekalian gitu. Kalau mau jadi filmmaker, jadi filmmaker yang hebat. Kalau ya jangan tanggung. Memang prosesnya berat. Bayangin 21 tahun loh. 21 tahun cuy. 6 kali bangkrut. Itu 6 kali bangkrut gitu. Nah, serius. Dari nggak punya apa-apa, ngekos, tiba-tiba akhirnya tinggal sama kawan, ngekos lagi, punya tempat, bangkrut lagi. Itu masih di bidang Film, tetap film. 6 kali bangkrut. Harusnya abang tuh gantung diri kayak gitu loh. Susah aku ngomong karena ada hal-hal yang kadang-kadang yang bisa menguatkan kita yang yang kita nggak bisa ceritakan ke orang lain. Okay. Karena kalau kita ceritakan kita dibilang bohong. Iya, kayak kita ngarang-ngarang jadinya. Yes. Tuh. Ini memang beliau ini entah dukun atau bukan. Tapi bener-bener ngomong kejujuran masalah bang aku begini, emang asik orang ini, asik kali onsen. Tapi tergantung beliau ini dibayar bukan dengan duit atau bagaimana seperti abang bilang tadi itu. Aku punya teman-teman gini yuk, teman-teman rekan-rekan ya jangan kita sebut lah bikin video klip ini nggak dihitung dari ininya, tapi tentang komitmen di depan. Ini manusia gila betul ini. Kalau gila kan udah di rumah sakit Bangli. Enggak, dalam arti karyanya bang. Ya. Abang sudah berkali-kali ke luar negeri. Nggak usah lah ngomong gitu. Contoh lah kayak warga binaan. Ya. Siapa sih orang yang mau membina warga binaan? Yes. Dari tahun 2016 kita datang ke penjara, membina mereka, membuat video klip mereka segala macam tanpa uang. Ya, jadi mereka bikin musik ya walaupun mereka punya uang produksi segala macam, tapi itu kan hanya produksi untuk bikin musik, bayar kru hari itu aja. Tapi kan kita syuting ya, ini hanya kolaborasi dan kerjasama yang menarik gitu. Oh, berarti kerjasama, kita bicara kerjasamanya ya. Ya, tetapi kan kalau dipikir-pikir, ngapain sih kamu bikin video klip antrabes segala macam gitu. Itu kan sesuatu yang merepotkan itu. Tetapi kalau kita dengar cerita mereka kan menarik. Iya gitu. Dan kamu bisa masuk ke dalam penjara bikin sesuatu, dan itu nanti akan menjadi karya yang mahal suatu saat. Kan belum ada di Indonesia ini. Iya, enggak ada. Ya kan? Kayak misalnya saudara saya lah, kawan kita semua di Bali, Jering. Di saat dia masuk, kita support dia bikin musik dalam penjara, kita bikin dia video klip. That's the point for the life. Wow. Di saat kamu berteman ini segala macam, support dia even kamu susah, even dia susah gitu. Jangan ditinggal teman, seperti itu. Jadi kita harus support sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita. Itu nggak bisa dibayar pakai uang. Kayak Barisan Badai kemarin. Yes, Barisan Badai ya. Itu nggak bisa dibayar pakai uang. Kita bersama dengan banyak warga binaan, mereka acting segala macam. Gimana cara bayar itu? Gimana caranya masuk ke penjara syuting seperti itu? Wow. Itu yang nggak bisa aku bayar ke semesta ini. Wow. Jadi aku dikasih tabungan itu. Even aku nggak punya Ferrari. Yes. Tapi Ferrari itu ada di semesta yang bisa memberikan aku kemanapun aku bisa aksesnya, bisa. Nih. Karena kita contoh kayak di Dayak, ketemu dengan kepala-kepala suku. Ada tanah adat, nggak dijual tuh sebenarnya. Dijual sama aku. Berapa Erik punya uang?
sampai gitu jadinya ya. Oke. Aku cuma segini, ya udah ini kita terima, tapi ini bukan jual beli. Sama kayak orang dapat uang 100 kita kasih berapa gitu. Aku punya tanah di Kalimantan karena dari pertemanan, Persaudaraan, relasi. dan itu hektaran gitu loh. Kita tanam kopi, kita tanam gini, tetapi aku nggak lihat ininya, dan tanah itu juga aku biarkan aja biar mereka yang ngolah. Tapi saat aku datang ke Kalimantan, datang ke Sulawesi, aku punya rumah di sana, bro. Wah gila cuy. Nah, maksudnya rumahnya itu teman-teman ini yang nyambut ketua-ketua suku ini. Oh. Oke. Karena kita membuat film ceritanya mereka tanpa uang. Ini film lo ya? Ya, hanya ada uang produksi aja. Kita urunan dengan beberapa Oke, teman. iya oke. Itu. Nah, Ini film cuy, ini film lo ya. Jadi gimana? Manusia benar-benar gila, lebih dipertahankan oleh persaudaraan, cinta dan kasih sayang, kejujuran dan apa adanya. semuanya film itu tentang cinta dan kasih sayang. Contohnya Superman Oke. atau Titanic. Masa gorila, Mm-mm. seekor gorila Uh-uh. jatuh cinta dengan seorang wanita, King Kong. King Kong, Yes. sampai dia dibawa ke New York. New York, yes. Gila. Nggak logika sebenarnya. Tetapi itu pasti bisa karena binatang itu juga Punya rasa cinta. Yes. Ini bahasa hati loh, bukan bahasa bibir loh ya. Ya, jadi bukan bikin perdebatan nggak jelas. Aduh. Oke. Oke bang, ini terakhir bang, pertanyaan yang terakhir bang tentang video klip bang. Jadi sekarang saya sama SID lagi mau merilis video klip tentang tiga, sebenarnya tentang tiga. Oh iya, ini. tentang tiga. Ya, tentang tiga ini Mm-mm. kita sudah bicara tahun lalu di saat COVID. Cuma karena saudara kita Jering Yes. lagi ada masalah. Jadi ini tetap jalan, cuma mungkin launchingnya pada saat belum tahu, nanti tergantung manajemen. Jadi tentang tiga ini adalah tentang Bobby, Eka, dan Jering bertiga di saat mereka membentuk sebuah band namanya Superman IZ dari tahun 1995 sampai sekarang. Nah, dan itu banyak sekali footage-nya, Yes. kaset-kasetnya itu. Nah, itu dah yang saya kolaborasi sampai sekarang. Tapi SID ini adalah bukan band, tapi SID ini adalah family, ini saudara. Bukan hanya mereka bertiga, saya juga ada di sana. Yes. Teman-teman yes. kru ada di sana. Nah, band ini band hebat, ya. Jadi di saat salah satu personilnya punya masalah, mereka tetap kuat. Yes. Bersama mensupport, mendukung, dan nggak konser, nggak segala macam. Makanya dibikin tentang tiga ini. Gitu. Aku pikir mereka salah satu band yang paling hebat lah. Benar. Bukan hanya Indonesia ya. Di luar negeri, yes. Ya. Dan bahkan kalau Bayu sendiri memberikan pendapat tentang band satu ini, gimana ya? Ini band keren banget ya, dan terlebih lagi ini kan milik kita ya, Bali dan Indonesia ya. Ya. Dari tiga ini biasanya nih kita lihat di Indonesia kan pernah ada band nih yang ini masuk ya kena musibah, dikeluarkan, dipecat dan macam-macam. Dan ini masih utuh loh tiga. Ya. Sama kayak ST Movie. Yes. Jadi kruku itu ada yang 20 tahun. Semuanya itu 17 tahun, 15 tahun. Nggak pernah aku pecat. Even dia keluar, masuk lagi aku terima. Wow. Karena aku tidak melupakan mereka di saat aku besar itu. Aku nggak melupakan mereka di saat mereka tuh bareng-bareng sama saya makan nasi jenggo, satu jenggo berempat. Oh, gila. Karena kan yang kurangin waktu dan tenaga mereka itu. Tetap mereka kuanggap spesial sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Kalau tanya anak-anak teman-teman yang sering syuting sama saya, event band ataupun krunya itu aja. Nggak mau yang lain ya? Dan mereka bukan orang film. Ada yang super truk dari Galiance, ada yang sekolah di pariwisata, ada yang nggak sekolah. Mereka tuh bukan orang film. Bukan.
Tapi pada saat kamu Yes. syuting di lokasi, mereka jauh lebih hebat daripada orang film karena aku bagi ilmu ke mereka. Karena bahkan mereka bekerja seperti memang orang film. Iya, dan aku ajarin prakteknya, aku ajarin teorinya juga. Jago mereka. Gendeng manusia, gendeng. Gila. Jadi sering orang-orang filmmaker Jakarta kesini itu pakai anak-anak buahku juga. Oh ya. Iya. Wih. Sangat sering. Berarti dalam abang sendiri ngelihat diri abang tuh kayak, wih bangga aku. Kayak, iya dong. Dan mereka selalu excuse, bang aku syuting sama ini, silakan bro, ambil rezeki. Oh mereka sampai sekarang masih minta izin, bang aku Iya. syuting begini sama ini. Ya, karena mereka tahu, di mana posisi mereka, dan aku bilang ambil bro. Abang nak ngelarang, abang nggak cemburu. Enggak lah. Nah, kadang-kadang kalau misalnya fee mereka dikit, aku telepon produsernya. Wah abang sampai telepon produser, kenapa kok begini? Ya, ini anak-anakku loh. Oke. Kamu harus paham gitu. Oh ya bang, aku kira bukan anaknya abang. Jangan seginilah. Kamu pakai deh. Kalau kamu nggak percaya coba deh tes. Coba dites ini bicara kinerja loh nih ya. Dan, gitu. dan mereka case close akhirnya. Bang, saya senang bekerja sama dengan timnya abang. Keren. Karena anak-anakku itu nggak pernah menggerutu. Kerja 24 jam pun oke. Oke. Yang penting aku bilang sama anak-anak ST Movie itu, tujuan kita adalah di saat syuting setiap hari itu selesai dan perfect. Yes. Lu mau minta apapun gua kasih, mau makan mau apa segala macam. Nah jadi mereka kerja itu nggak lambat, nggak aku pernah udah tahu. Yes. Jadi nggak perlu yang pakai emosi karena sudah. Aku tinggal kasih storyboard, nanti begini udah ngerti mereka. Oh. Begini bang gitu. Karena sudah mengenal, soalnya sudah. Ya jadi mereka saat kerjasama dengan orang lain pun mereka udah paham. Kadang-kadang mereka tanya, bang sama orang-orang Jakarta bikin iklan tuh apa? Kalau pakai bahasa film artinya apa nih bang? Ini dia langsung kerjain. Wih cuman kode, gini langsung. Ya kadang-kadang ada bahasa film yang mereka nggak ngerti. Gitu. Loh, bang Eri selama ini ngomongin apa sama kamu? Dia nggak pernah ngomong bahasa film bang. Taruh di sana, taruh sini gitu. Tapi dia paham. Oke. Kan kita harus berbahasa dengan pola pikir seseorang itu. Yes. Tidak memaksakan Iya. apa yang dia ngerti. Kayak Paul misalnya, dia orang Flores. Kalau aku bilang, Paul key like-nya kasih begini, nanti side like apa? Key like Set. ya kan? Apa ya? Oh enggak, lampu di tengah itu kamu sorot ke atas dan jangan ada bayangan, nanti kiri kanan kasih bayangan di belakang. Segitu aja udah ngerti. Berarti dia cuma iya. Cara kerjanya aja berarti Yes. bahasa kerja dong jadinya. Bagaimana membahasakan itu? Kan inti dari hidup di perfilman ini kan bagaimana cara mengkomunikasikan komunikasi. setiap elemen. Yes. Sama Astrada, sama kru, sama aktor. Gak perlu gaya-gayaan sutradara itu, biasa-biasa aja. Tidak ada gengsi di sana. Jadi kalau lu cuma gengsi-gengsian doang gitu, ternyata karya lu segitu aja. Ya mati aja ya. Enggak sih. Mending coba ke ST Movie dulu deh, belajar lagi. Tuh, giliran orang lain coba ke ST Movie. Coba lu aku mati aja yuk gitu. Oh kan beda nih. Oke, kita segini ya dulu untuk podcastnya ya. Abang penutup apa bang untuk generasi muda kita di dunia film bang? Mungkin ada yang abang mau sampaikan bang? Ya kalau aku punya moto itu, jadilah pencipta bukan pengikut. Jadilah pencipta bukan pengikut. By Erik S. Oke, good lah. Saya Ibu Keramas dan Abang Erik S pamit undur diri. Kita ketemu lagi di GG Podcast selanjutnya ya. GG Podcast bincang-bincang bukan sekedar viral. Bye bye.